Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ega Septiani yang memberikan informasi seputar Universitas Terbuka. Baik teman-teman, jadi untuk video kali ini akan aku berikan informasi terkait dengan latihan soal Universitas Terbuka, di mana latihan soal ini dapat kalian gunakan untuk belajar dan memperkaya jenis-jenis serta bentuk-bentuk soal untuk mengikuti ujian akhir semester dengan skema UO maupun UTM. Yang diharapkan dengan kita memperbanyak latihan soal, kita akan terbiasa dengan bentuk-bentuk soal untuk ujian akhir semester nanti. Oke teman-teman, jadi selain dengan kalian mengakses lm.ut.ac.id seperti video aku sebelum ini, kalian juga bisa mencari latihan soal untuk UAS dari website maupun dari aplikasi teman-teman, selain dari modul dan dari tugas-tugas untuk Tuton maupun web teman-teman ya. Jadi untuk latihan soal ini diharapkan kalian bisa tahu dan kalian itu udah terbiasa dengan bentuk soal ujian UT teman-teman. Karena tidak sedikit dari teman-teman itu yang mengeluhkan kalau di lm.ut.ac.id mata kuliah yang kalian cari itu tidak ada. Jadi memang benar ya teman-teman, karena belum semua mata kuliah itu tersedia di latihan mandiri yang ada di website lm.ut.ac.id. Untuk itu akan aku share bagaimana caranya kita mendapatkan latihan soal lain selain dari lm.ut.ac.id, kemudian dari modul dan dari latihan soal yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian dapatkan selama mengikuti Tuton, Tuweb maupun TMK. Sebenarnya kalau untuk tugas Tuweb, kemudian tugas Tuton, TMK itu lebih ke latihan kita untuk menghadapi UAS dengan skema THE. Karena kemarin kalau teman-teman mendapatkan tugas Tuton, mendapatkan tugas TMK maupun Tuweb itu biasanya kan berbentuk uraian ya teman-teman ya. Kalau nggak salah bentuk soalnya itu adalah uraian, sehingga untuk latihan soal ketika kalian mendapatkan skema THE, kalian bisa cari dan pelajari dari soal-soal maupun tugas-tugas yang sudah diberikan ketika kalian mengikuti layanan tadi seperti Tuweb, Tuton maupun TMK. Oke, langsung aja teman-teman ya, kalian yang belum punya aplikasinya bisa download dulu di Play Store maupun App Store kalian. Cari aja latihan soal UT. Oke teman-teman, jadi untuk aplikasinya adalah latihan soal UT. Bentuknya atau ikonnya seperti ini teman-teman. Bisa kalian download dulu di App Store maupun Play Store kalian. Kemudian setelah kalian install, kalian buka. Nah, di sini itu banyak menunya teman-teman, ada latihan soal, ada TMK, UT radio, learning dan lain-lain. Langsung aja kalian klik di latihan soal. Kemudian di sini ada Fakultas Ekonomi, ada FISIP, FKIP dan FST. Kita cek coba satu-satu ya teman-teman. Untuk yang Vekon di Fakultas Ekonomi, di sini ada jurusan dan program studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. Oke, jadi untuk ekonomi pembangunan ada prodi ekonomi syariah, kemudian ekonomi pembangunan, bidang minat ekonomi dan perbankan syariah, dan ekonomi pembangunan. Coba kita lihat di ekonomi pembangunan. Di sini ada beberapa mata kuliah nih teman-teman. Ada 47. Ada 47 mata kuliah ya. Jadi kalau teman-teman kemarin itu banyak yang menanyakan kenapa mata kuliah A tidak ada di latihan mandiri di websitenya lm.ut.ac.id. Jadi emang belum semua mata kuliah itu tersedia di laman tersebut ya teman-teman. Coba kita akan masuk ke bahasa Indonesia. Di sini ada 54 soal ya teman-teman. Untuk tampilannya sama seperti yang ada di latihan mandiri lm.ut.ac.id. Di sini untuk soal, kemudian ada petunjuk di manakah materi pada pertanyaan tersebut. Kemudian di sini juga ada pilihan jawaban kalian. Di sini Anda dapat melihat pembahasan tersebut pada modul 1 kegiatan belajar 1.
Alasan bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah sudah dikenal di banyak wilayah Nusantara. Kalian bisa cari pembahasannya di modul yang sudah ada petunjuk ini teman-teman. Itu untuk soal yang ada di Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Kemudian untuk yang FISIP itu ada ilmu administrasi, ilmu komunikasi dan informasi, dan ada ilmu sosial, hukum, dan humaniora. Di sini juga ada beberapa prodi dari ilmu administrasi ya teman-teman. Jurusan ilmu administrasi, prodi ada perpajakan, ada ilmu administrasi negara, dan 3 yang lainnya ini. Coba kita klik di ilmu administrasi negara. Di sini ada 32 mata kuliah. Untuk ilmu komunikasi dan informasi ada program studi diploma ya teman-teman, dan S1 ilmu perpustakaan serta ilmu komunikasi. Kemudian untuk ilmu sosial, hukum, dan humaniora ada prodi sosiologi, sastra Inggris bidang penerjemah, dan ada ilmu hukum. Untuk yang ketiga ada FKIP. Di sini ada jurusan pendidikan bahasa dan seni, pendidikan matematika dan IPA, pendidikan IPS, dan ilmu pendidikan. Kalau teman-teman dari PG PAUD atau PGSD silakan coba kalian cari di jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kliknya yang ilmu pendidikan teman-teman. Di situ ada program studi PG PAUD dan PGSD. Coba kita klik yang PGSD, masukkan sarjana ya. Di sini ada 15 mata kuliah. Coba kita klik. Setelah kalian klik mata kuliahnya, kemudian kalian klik lagi di naskah LM teman-teman. Klik aja tulisan oranye ini, naskah LM01 PDGK 4108. Kemudian baru kalian jawab atau kalian cek jawabannya di sini teman-teman. Ada dari nomor 1 sampai 5, kemudian dari nomor 26 sampai nomor terakhir yaitu 30. Oh ini teman-teman, untuk soal yang matematika di program studi PGSD masukan sarjana, kalian berarti download dulu itu soalnya teman-teman, nanti jawaban ada di aplikasi tadi. Coba kita kerjakan ya nomor 22. Itu ada tabel frekuensi, kemudian dihitung rata-ratanya berapa. Berarti 4902 dibagi 6476. Nomor 22 jawabannya A. Coba kita cek. Karena tadi kita coba kerjakan nomor 22, kalian klik yang lembar jawaban 21 sampai 25. Nomor 22 jawabannya A. Oke, jawabannya benar. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang dari Fakultas Pendidikan itu mungkin aja nih teman-teman ya, karena kita juga belum ngecek semuanya. Untuk soalnya terpisah, kalian harus download dulu atau kalian unduh, kemudian untuk mengecek jawabannya benar atau salah kalian bisa langsung masuk ke aplikasi tadi teman-teman, seperti ini ya. Jadi beda sama yang Vekon teman-teman. Oke, kita coba cari jangan yang Vekon ya, kita cari yang FISIP. Contohnya coba kita cari ilmu administrasi negara, administrasi kepegawaian, kemudian nah kalau di soal untuk jurusan Vekon kemudian ada juga di FISIP itu langsung seperti ini teman-teman, ada pertanyaan langsung di jawabannya itu apa gitu, langsung ada optionnya. Kalau tadi di Fakultas Pendidikan ternyata tidak seperti itu ya teman-teman, kalian jadi harus unduh dulu soalnya, baru kemudian kalian kerjakan dan mencari jawaban yang benar di aplikasi tersebut. Oke, tadi kan kita udah milih yang ADPU 4430. Coba kita kerjakan untuk nomor 1. Personal Administration di Amerika Serikat dipergunakan dalam bidang, kita coba aja ya teman-teman ya, kurang paham juga sih, mungkin A. Oke, jawabannya benar ternyata teman-teman. Jadi
Kalau untuk yang soal kecuali dari yang pendidikan atau fakultas pendidikan itu langsung ada kunci jawabannya teman-teman, langsung ada pembahasannya juga. Kalau kita jawab salah untuk nomor tertentu itu nanti akan ada pembahasannya teman-teman. Misalnya tadi kita kan udah benar, itu nanti ada pembahasannya. Kemudian kalau kita mengerjakan, misalkan kita jawab yang D, bisnis adalah personal management. Oke, jadi seperti itu ya. Itu perbedaan untuk yang dari fakultas ekonomi, FISIP, dan fakultas keguruan. Yang terakhir kita coba buka untuk yang fakultas sains dan teknologi. Ada jurusan matematika, statistik, dan biologi. Coba kita buka yang matematika. Di sini ada prodi matematika S1. Yang statistika juga sama, ada dari statistika. Kemudian biologi ada prodi agribisnis, biologi, dan teknologi pangan. Coba kita klik yang biologi. Mata kuliahnya langsung ya teman-teman, langsung ada soal, langsung ada jawabannya. Oke teman-teman, jadi untuk beberapa contoh soal yang ada di universitas terbuka yang dapat kalian temukan di aplikasi latihan soal UT ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi untuk latihan soal-soal ini hanya sebagai acuan, sebagai bahan untuk kita belajar, sehingga pada saat UAS nanti kita sudah terbiasa dengan model soal dari universitas terbuka. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan kalian ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.